Hello everybody, welcome back. Selamat datang di Misteri, kisah misteri. Jadi seperti biasa guys, jangan lupa di like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga di subscribe guys. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Aku doakan kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya guys. Dan buat kalian yang belum subscribe dulu guys. Oke, langsung saja kita mulai. Oke guys, di Nusantara ini menyimpan banyak sekali misteri-misteri yang belum terpecahkan guys. Ada jejak peradaban manusia, hewan-hewan dan tumbuhan aneh, reruntuhan bangunan purba, dan benang merah sejarah Indonesia modern yang masih kusut guys. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab itu tak hanya menerbitkan rasa penasaran orang Indonesia guys, tapi juga warga dunia. Jadi guys, kisah misteri kali ini menceritakan tentang sebuah kapal hantu yang berasal dari Indonesia guys. Jadi daripada kalian penasaran, simak terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe-nya guys. Oke, langsung saja kita mulai. Ada sebuah kisah misterius yang berasal dari lautan Indonesia guys. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1940-an. Kala itu Indonesia masih di bawah kekuasaan Belanda guys. Kisah ini bercerita tentang karamnya kapal hantu SS Orang Medan. Menurut ceritanya guys, kapal ini merupakan kapal kargo Belanda yang tidak memiliki catatan sejarah guys, catatan pembuatan, asal atau tujuan kapal ini guys. Berdasarkan namanya kapal Orang Medan, memiliki arti kurang lebih ya kapal orang Medan, dan berasal dari Medan, Sumatera Utara guys. Namun baik pihak Indonesia maupun Belanda tidak pernah mengakui dan memiliki kapal ini guys. Kala itu, media komunikasi kapal menggunakan gelombang radio dan peralatan yang dapat menerjemahkan ketukan menjadi bahasa sandi Morse guys. Di hari ketika peristiwa naas itu terjadi, terdapat panggilan darurat yang berasal dari kapal ini guys. Panggilan terdeteksi oleh kapal-kapal Belanda hingga kapal-kapal Inggris yang menyebutkan semua awak dan kru kapal Orang Medan ini tewas. Lalu beberapa menit kemudian, hiruk pikuk kode Morse ini kembali memanggil guys. Pesan terakhir diduga ditulis sendiri oleh pihak operator yang berkata, "Saya hampir mati guys." Panggilan darurat itu direspon oleh salah satu kapal yang berbendera Amerika Serikat yang berada tidak jauh dari lokasi kapal guys. Mereka segera mengirimkan sandi Morse jawaban atas permintaan tolong tersebut guys. Namun sudah tidak ada tanggapan lagi. Dan setelah kapal ini terlihat, para kru dari kapal bendera Amerika Serikat ini segera turun ke geladak kapal itu guys, untuk menyelamatkan para kru kapal Orang Medan yang masih hidup guys. Sayangnya semua kru sudah tewas. Tubuh mereka berserakan di geladak kapal itu guys, persis seperti yang dijelaskan dalam pesan sandi Morse itu. Bukan hanya itu, mayat-mayatnya ditemukan dalam kondisi aneh guys. Wajah mereka kelihatan ketakutan, kulitnya pucat, gigi rapat, namun kedua bibirnya kebuka guys. Mata melotot dan tangan terjulur seperti sedang menghalau hal yang ada di depannya guys. Seekor anjing di dekat kapal ini pun juga ikut tewas dan membeku dalam keadaan mengerikan di tengah penyerangan yang tidak diketahui guys. Keanehan juga terjadi ketika kru penyelamat itu berada di Palka. Mereka merasakan suhu di situ lebih dingin guys, padahal suhu udara kala itu mencapai 43 derajat Celcius guys. Dan tiba-tiba terjadi kebakaran di perut kapal Orang Medan ini guys, dan memaksa para kru penyelamat ini bergegas keluar dari kapal. Tidak lama setelah itu, kapal ini meledak guys dengan kekuatan luar biasa sebelum tenggelam tanpa bekas di kedalaman Selat Malaka. Kedua kejadian ini menjadi misteri untuk direnungkan guys. Apa yang menyebabkan kematian massal kru Orang Medan ini, dan apa yang menyebabkan kapal ini bisa meledak guys. Anehnya lagi, setelah ditelusuri guys, identitasnya ternyata tidak ada catatan registrasi kapal ini dalam register kapal kargo Lloyd. Anehnya lagi guys, setelah ditelusuri identitasnya ternyata tidak ada catatan registrasi kapal Orang Medan dalam register kapal pengiriman Lloyd. Juga tidak ada rekaman resmi tentang insiden di atas kapal
yang bisa ditemukan guys. Alasan tanggal pasti kejadiannya sangat sulit untuk ditentukan guys, karena laporan surat kabar mempunyai berbagai versi cerita dalam periode waktu tertentu guys. Masing-masing menambah dan memperindah detail peristiwa ini. Namun orang percaya dan bersumpah guys, bahwa kisah mustahil dan fantastik itu benar-benar nyata. Ketidakadaan registrasi kapal orang Medan ini bisa jadi sebenarnya kapal SS orang Medan ini terdaftar di Sumatera guys. Profesor Theodor, seorang peneliti Jerman yang telah meneliti kasus yang mempesona selama sekitar setengah abad, menemukan sebuah publikasi Jerman kuno dari tahun 1953 yang berjudul Das Totenschiffen der Satsi, atau kapal kematian di lautan selatan. Baklet kecil milik cendekiawan yang sekarang sudah meninggal diyakini oleh beberapa orang menawarkan bukti kapal ini nyata guys, seperti nasib tragisnya. Fakta di dalamnya menawarkan kemungkinan menarik penyebabnya ledakan itu yang mengirim kapal orang Medan ini ke dasar laut guys. Das Totenschiffen der Satsi ini menunjukkan adanya bahan potasium cyanida dan nitrogliserin disimpan di bawah kapal guys. Jika demikian, tentu ini bisa menjelaskan ledakan tiba-tiba kapal tersebut. Sedangkan aktivitas samar kru yang tidak terdeteksi ada kaitannya dengan ketegangan iklim internasional guys. Pada akhir Perang Dunia II, bahan-bahan yang diangkut kapal sangat sensitif dan akan memicu insiden yang cukup bahaya jika digunakan sembarangan guys. Berbagai spekulasi juga muncul untuk menjelaskan kematian kru kapal yang mengenaskan. Serangan bajak laut tentu tidak akan keluar sebagai penyebab kematiannya guys, karena sebagian besar mengklaim bahwa tubuh mayat ini tidak ada yang terluka. Keadaan ini mengisyaratkan ada pelepasan gas berbahaya dari bahan-bahan yang dibawa kapal. Walaupun masih ada kemungkinan yang dapat menjadi penyebab tragedi kapal hantu ini. Tapi satu hal yang pasti guys, kasus ini adalah satu kasus yang paling menarik dalam sejarah bahari dan sangat mirip dengan identitas Jack the Ripper yang tak terhitung banyaknya misteri yang belum terpecahkan. Badan Intelijen Pusat atau disebut dengan CIA pernah mengungkapkan dokumen rahasia tentang panggilan darurat menyeramkan dari kapal berhantu. Hal itu terjadi sebelum semua kru sebuah kapal ditemukan tewas di Selat Malaka guys, pada tahun 1948. Menurut Daily Mirror, dikutip oleh Cosmo.me, pada waktu itu ia menjabat sebagai direktur CIA pada tahun 1959 guys. Dokumen rahasia itu kemudian diungkapkan ke publik pada tahun 2013 dan masih menyimpan misteri siapa yang bertanggung jawab atas tenggelamnya kapal orang Medan ini guys. Menurut laporan tersebut guys, CIA percaya tragedi ini akan membuka tabir serangkaian kapal yang hilang di Selat Malaka yang menjadi rute perairan paling sibuk di dunia guys. CIA meyakini bahwa insiden ini akan membuka tabir juga guys bagi serangkaian insiden yang pernah terjadi di Selat Malaka. Mungkin salah satunya adalah tragedi MH370 Malaysia Airlines yang hingga kini belum diketahui guys. Mungkin sampai di sini dulu kisah misteri tentang kapal berhantu di Selat Malaka guys. Dan konon katanya kapal ini berasal dari Indonesia. Buat kalian yang ingin request kisah misteri tentang apa saja yang ada di dunia ini guys, kalian bisa komen di kolom komentar atau DM Instagramnya guys. Nanti akan aku tulis Instagramnya di deskripsi di bawah guys. Oke, see you next video.